Banyak mungkin di antara Anda yang pernah menjadi bagian dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Mungkin menjadi momen pahit menjalani perawatan berhari-hari atau mungkin bahkan berminggu-minggu karena sakit. Namun di balik itu semua ada ketulusan, pengabdian, perjuangan dari para tenaga kesehatan dan juga relawan yang rela menghabiskan waktunya lebih dari 2 tahun lamanya atas nama kemanusiaan. Salah satunya adalah Bayu Primalarosan, salah satu relawan yang bertugas di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Selamat malam, Mas Bayu. Halo, selamat malam, Mbak. Kabar baik, Mas Bayu. Terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Mas Bayu, sudah berapa lama menjadi relawan di Wisma Atlet? Saya sudah jadi relawan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran kurang lebih 2,5 tahun, mulai dari 5 Mei 2020 sampai sekarang. Oke, lebih dari 2,5 tahun artinya ya. Iya. Kalau kita flashback kepada masa awal-awal waktu itu, apa yang membuat Anda tergerak untuk menjadi relawan di sana? Oke, yang membuat saya tergerak menjadi relawan, salah satu relawan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran itu adalah ketika pada saat itu COVID sudah mulai masuk ke Indonesia, ke negara kita, dan banyak kekurangan tenaga kesehatan karena banyak tenaga kesehatan mengundurkan diri dari rumah sakit karena takut terhadap COVID-19, virus COVID-19. Tetapi pada saat itu karena saya juga baru lulus kuliah, tepatnya di tahun 2019 akhir, dan tepatnya pada saat virus COVID itu masuk ke Indonesia, hati saya mulai sudah tergerak untuk menjadi salah satu relawan karena mau bagaimanapun profesi saya sebagai perawat tenaga kesehatan dan sangat dibutuhkan pada saat itu. Mau nggak mau saya harus turun untuk menjadi relawan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Oke, asal Mas Bayu apakah dari daerah atau dari Jakarta dan sekitarnya? Kebetulan kemarin itu saya masih di Medan, dan saya kemarin itu diberangkatkan dari Medan menuju Jakarta. Dan saya itu berangkat dari Medan itu menuju Jakarta pada saat lockdown. Jadi pada saat itu juga saya dibantu, bukan hanya saya, ada sekitar 30 orang tenaga kesehatan dari Medan yang diberangkatkan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara untuk diberangkatkan ke Jakarta pada saat itu. Oke. Apa yang Anda rasakan pada saat itu? Selain Anda tergerak atas nama kemanusiaan, apakah Anda tidak merasa takut karena informasi seputar COVID-19 pada awal-awal masih simpang siur, kemudian kondisinya pada saat itu sangat mengkhawatirkan, banyak sekali orang-orang yang terinfeksi, bahkan banyak yang meninggal? Kalau saya sendiri, kita sebagai manusia ya Mbak, pasti rasa takut ada. Tapi kita selalu juga berdoa dengan Yang Kuasa, minta perlindungan terus selama bertugas. Dan saya yakin juga di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini akan menjaga relawan-relawannya dengan menyediakan APD lengkap. Makanya pada saat itu rasa takut itu tidak terlampau tinggi presentasinya, karena yaitu saya yakin RSDC, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, pasti sudah menyediakan yang terbaik untuk tenaga kesehatannya dalam penanganan virus COVID-19. Oke, keluarga pada saat itu langsung merestui Anda menjadi relawan? Untuk pertama sekali saya minta restu untuk orang tua dan keluarga, masih belum merestui ya, karena mereka takut, karena dari berita ya kalau udah terjun ke sana terus siapa tahu suatu saat terjadi sesuatu dan kita nggak bisa bertemu lagi dengan keluarga kita tidak bisa melihat kita. Tapi pada saat itu saya tetap meyakinkan keluarga dan saya tetap kekeh niat saya untuk berangkat untuk menjadi relawan COVID di RSDC Wisma Atlet. Dan mau nggak mau, dengan berat hati sebenarnya orang tua memberangkatkan saya, memberi restu kepada saya, tetapi orang tua tetap mendoakan yang terbaik untuk saya, supaya saya sehat-sehat terus dalam melakukan penanganan virus COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Oke, 31 bulan berat hati. Kalau sekarang saya yakin orang tua dan keluarga Anda sangat bangga hati ya melihat Anda, perjuangannya luar biasa. 31 bulan, Anda merasa kondisi tersulit apa yang pernah Anda alami selama ada di sana? Kondisi yang kita alami yang sulit ya, ketika pasien terjadi pelonjakan.
terusnya pada varian Delta itu yang sangat crowded banget sampai di IGD kita itu penuh, IGD RSDC penuh, dan sampai di luar IGD itu dibuatkan tenda untuk antri untuk pasien untuk masuk ke ruang perawatan. Nah, pada saat itu karena tenaga kesehatan kita kekurangan dan mengalami kelelahan, banyak tenaga kesehatan kita yang tumbang dalam arti terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi. Nah, pada saat itu kita makin berkurangnya tenaga kesehatan kita karena sudah COVID. Nah, mau nggak mau, selama 1 minggu kurang lebih pada saat itu, saya dan ada beberapa teman-teman yang lain dengan sukarela tanpa paksaan pimpinan dari Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, kita bertugas. Dalam 1 hari itu kita bertugas 2 kali. Contohnya jam 7 pagi saya berdinas sampai jam 2 sore, dan saya balik istirahat dan kembali lagi bertugas jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi. Begitu terus-menerus kurang lebih 1 minggu. Karena kita pada saat itu kekurangan tenaga medis dan kita mobile, saling membantu. Kita bantu unit IGD, INCU, HCU, dimanapun unit yang membutuhkan pertolongan kita, atau pasien-pasien yang butuh pertolongan kita akan bantu pada saat itu. Itu momen yang sangat tidak saya lupakan seumur hidup selama saya menangani virus COVID-19. Apakah Anda merasa menyerah pada saat itu atau pernah ada di momen Anda menyerah, merasa lelah? Kalau merasa lelah sih pada saat itu tidak ya Mbak, malahan lebih tertantang. Karena teman-teman yang di sini juga, ya relawan dari sini bukan hanya 1 orang, tapi ada ribuan relawan dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman juga di sini tidak ada istilah lelah, malahan makin terpacu untuk melakukan perawatan. Makanya saya juga makin terpacu karena di sini kita juga rasa kekeluarganya itu sangat kuat. Jadi dengan rasanya kekeluargaan itu kita bekerja pun kita harus bersama-sama. Kalau satunya capek kita harus bantu. Makanya seperti itu. Itu yang membuat para nakes dan juga relawan yang ada di sana begitu solid karena memang rasa persaudaraan saling menguatkan itu tadi. Akhirnya kita paham, Mas Bayu. Besok 31 Desember 2022 kegiatan operasional seluruhnya di Wisma Atlet sudah resmi dihentikan, hanya tersisa 1 tower. Bahkan kabar yang sangat baik kita terima hari ini sudah 0 pasien. Saya yakin Mas Bayu dan juga teman-teman yang ada di sana semua bisa tersenyum dengan lega. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, begitu juga dengan pencabutan status PPKM? Tanggapan saya berarti secara tidak langsung kami sebagai tenaga kesehatan dan unit-unit lain, pemerintahan yang lain sudah berhasil dikategorikan berhasil dalam menangani virus COVID-19 ini, sehingga dinyatakan pada hari ini pasien sudah 0. Pasti ada rasa bangga ya, bangga karena kita tahu dulu virus COVID ini sangat mematikan dan pasien itu sangat crowded terus-menerus, sehingga sampai sekarang itu pasien itu tidak ada dirawat lagi di RSDC, dan saya merasa bangga. Saya sebagai tenaga kesehatan yang berpartisipasi di dalamnya sangat bangga dan senang. Saya yakin Rumah Sakit Wisma Atlet ini sudah menjadi second home ya, rumah kedua untuk Mas Bayu dan juga rekan-rekan nakes dan juga relawan yang di sana. Setelah nanti selesai bertugas, apa hal yang akan dan paling dirindukan dari Rumah Sakit Wisma Atlet? Yang paling dirindukan itu satu tadi yang saya katakan adalah rasa kekeluargaan. Karena di sini kita nggak ada keluarga ya, nggak ada keluarga, nggak ada saudara. Tapi yang kita rindukan itu adalah teman-teman yang dari seluruh Indonesia itu sudah berkumpul, sudah bertugas bareng, capek bareng, mengalami kelelahan bareng. Nah, ketika Wisma Atlet ini ditutup, yang nggak enaknya itu, yang bikin sedih itu ya karena kita berpisah dengan keluarga kita yang di sini yang sudah bekerja sama kurang lebih hampir 2,5 tahun. Apa yang mau Mas Bayu lakukan setelah nanti selesai bertugas, besok selesai bertugas dari Wisma Atlet? Untuk saat ini yang saya lakukan pasti kita tetap
mencari dunia baru karena Wisma Atlet sudah tutup. Kalau saya secara pribadi, saya akan mencari dunia baru, mencari pekerjaan yang baru. Saya tidak berpatokan pada menjadi relawan terus karena sudah selesai masanya dan saatnya saya juga untuk mencari pekerjaan saya untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Tapi kalau suatu hari nanti kita tentu tidak berharap ada kondisi yang buruk, tapi jika Anda dibutuhkan, apakah Anda siap? Saya siap. Secara fisik, mental, dan semuanya saya siap. Baik, terakhir Mas Bayu, apa yang mau Anda sampaikan untuk masyarakat, untuk keluarga yang pada akhirnya sudah mengerti dan menerima alasan Anda untuk berada di Wisma Atlet sebagai relawan? Oke, pertama keluarga dulu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya yang ada di Nias, yang ada di Desa Binaka maupun di Desa Moago, itu keluarga besar saya yang sudah mendoakan saya selama saya bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19. Puji Tuhan, saya diberikan kesehatan terus, malah bahkan kita masih bisa bertemu. Kita sudah bisa melewati pandemi ini. Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya berpesan tetap ikuti protokol kesehatan. Meski virus COVID ini sudah mulai melandai dan PPKM sudah mulai tidak ada, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia tetap waspada, tetap menjalankan protokol kesehatan, dan PHBS-nya perlu ditingkatkan lagi. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman seluruh masyarakat Indonesia yang sudah dipatenkan untuk mendapatkan vaksin, untuk segera vaksin karena pemerintah sudah menyediakan, sudah mengupayakan untuk penanganan virus COVID ini, segera lakukanlah vaksin di tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Itu aja. Terima kasih Mas Bayu atas kesabaran dan juga perjuangan Anda selama bertugas. Salam untuk keluarga di rumah dan selamat menghabiskan waktu akhir tahun baru Anda. Selamat tahun baru, selamat malam. Selamat malam.